Salam, kembali bersama channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Berani, kompeten, dan efektif karena Roh Kudus. Seri Roh Kudus. Secara ringkas, di dalam materi yang lalu, pekerjaan Roh Kudus secara khusus di dalam Perjanjian Lama. Kita ingat bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang menunjuk kepada Roh itu berasal dari Allah, sedangkan Kudus itu menunjuk kepada sifat dan karakter dari para roh itu, dan untuk membedakan dengan roh-roh yang ada di dalam dunia ini atau roh-roh jahat. Pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama atau tinjauan teologis pada materi yang lalu adalah yang pertama, turut merencanakan dan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. 2. Turut merencanakan dan menciptakan manusia, memberi nafas hidup. 3. Memilih orang-orang tertentu dalam waktu tertentu, memakai orang-orang itu tertentu dalam pekerjaan tertentu di dalam Perjanjian Lama. Yang keempat, dia berada di atas atau dia tinggal pada orang tertentu di dalam Perjanjian Lama. Dan suatu saat ketika masa kerja habis atau orang itu sudah tidak berkenan kepada Allah, maka Roh Kudus meninggalkan orang-orang tertentu itu. Misalnya Simson, Roh Kudus menguasainya, memberi kekuatan kepadanya, kemudian Roh Kudus meninggalkannya. Saat berikutnya Roh Kudus hadir dan memberi kekuatan kepada Simson lagi. Juga dia memberi keahlian kepada Besalil dan Aholiab untuk melakukan tugas keahliannya, yaitu membuat kemah suci. Pada materi renungan pagi atau ragiku, dan ragiku ini sudah ada di Facebook, dan kita membahas tentang pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Apa pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru? Roh Kudus dalam Perjanjian Baru memberi hati yang baru kepada manusia. Manusia yang berdosa itu diberi hati baru. Kata lain adalah manusia itu bertobat, menyadari dosa-dosanya, meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang salah. Dulu dia tidak mengenal Allah, kemudian sekarang dia mengenal Allah. Dulu dia gemar akan dosa, sekarang tidak lagi gemar akan dosa. Dulu dia menyembah berhala, sekarang dia menyembah kepada Allah yang benar. Mengapa? Karena Roh Kuduslah yang menyadarkan perbuatan manusia itu sehingga dia kembali kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang mengubah orang itu sehingga orang itu menjadi lahir baru. Jadi istilah lain daripada pekerjaan Roh Kudus yang seperti ini adalah orang itu lahir baru, menjadi pribadi baru di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi anggota keluarga Allah dan berhak mewarisi kerajaan Allah bersama-sama orang lainnya. Nah, uraian daripada Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan
Yang pertama-tama mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan kedua, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu, semua yang kuajarkan kepadamu. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang ketiga, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah baik, berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Karena jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dia akan, ini yang keempat, dia akan menginsapkan manusia akan dosa, manusia akan kebenaran, menginsapkan manusia akan penghakiman. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Yesus katakan, karena aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Yang kelima, Roh Kudus mendiami orang percaya. Mendiami sama dengan memeteraikan orang percaya. Memeteraikan orang percaya itu menunjuk kepada bahwa orang yang percaya itu sekarang menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah. Efesus 1 ayat 13. Yang keenam, Roh Kudus memberi kuasa, memberi keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk bersaksi, untuk berkhotbah, untuk mengajar. Jadi ada kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, keberanian yang diberi oleh Roh Kudus. Yang ketujuh, Roh Kudus melengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia. Saudara-saudaraku, apa perbedaan pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru? Yang paling mendasar adalah dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tinggal sementara dan dalam waktu tertentu saja, dan hanya pada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tinggal dalam orang percaya secara permanen, satu kali untuk selama-lamanya. Perbedaan yang kedua, Roh Kudus datang dan pergi jika sudah tidak berkenan kepada orang tersebut. Contohnya, Simson, saat Roh Kudus memenuhinya, dia menjadi kuat. Lalu karena Simson itu melanggar perjanjian, melanggar nasir, yaitu dia potong rambut yang panjang itu, maka Roh Kudus meninggalkan Simson. Roh Kudus meninggalkan Saul juga ketika Saul berkali-kali, tidak hanya sekali, berkali-kali tidak mendengar Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Maka roh yang daripada Tuhan itu meninggalkannya. Roh Kudus itu meninggalkannya. Perbedaan yang ketiga, Roh Kudus hanya diam pada orang-orang tertentu saja. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tinggal diam kepada semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
beberapa pesan moral yang kita dapat dari pembahasan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. 1. Manusia binasa tanpa Roh Kudus. Sebagaimana Roh Kudus memberi nafas saat hidup manusia diciptakan, demikian juga Ia memberi hidup baru. Ia memberi zoe, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak binasa kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan ini disebut kelahiran baru. Tidak binasa. Alkitab katakan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mengapa? Karena ia menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus itu ada keselamatan dan ada kehidupan yang kekal. Mengapa demikian? Mengapa begitu? Karena manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika dia percaya dan terima Tuhan Yesus, maka manusia berdosa, manusia yang hilang itu kembali kepada Tuhan. Manusia yang binasa itu, yang tidak memiliki hidup itu, yang terpisah dengan Allah itu, yang akan masuk neraka. Maka saat dia percaya, terima Tuhan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus, maka dia memperoleh hidup baru, memperoleh keselamatan, dan punya tiket masuk surga. Pelajaran yang kedua, Roh Kudus memberi kecerdasan yang memulihkan otak manusia, memulihkan hati manusia. Hatinya menjadi baru. Dulunya dia berbuat dosa, dia bangga dengan kesalahannya, puas secara jasmani, tetapi akibat dosa ia susah, ia gelisah, bahkan terpisah dari Allah. Dia tidak mengalami damai sejahtera. Bahkan upah dosa ialah maut. Namun Roh Kudus memberi hati yang baru, hati yang membenci dosa. Kini penuh sukacita, bahagia di dalam mengikuti Tuhan dan mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, mencintai kebenaran. Hati yang penuh damai sejahtera itu dan penuh sukacita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh dosa, otaknya ingin dan terus berbuat dosa, tidak tahu kebenaran. Tetapi Roh Kudus membuat otak manusia itu menjadi cerdas, mengubah hati itu menjadi cerdas, sehingga mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, sadar akan dosanya, dan ada pertobatan. Yang ketiga, jika dalam Perjanjian Lama Roh Kudus berdiam atau tinggal untuk sementara dan hanya orang pilihan, tentu saja orang tertentu. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memeteraikan kita. Roh Kudus itu berdiam secara permanen pada semua orang yang percaya. Anda dan saya yang percaya dan terima Tuhan Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kita menjadi bait Allah, kita menjadi milik Allah. Yang keempat, pesan moralnya adalah Roh Kudus memperlengkapi setiap orang yang percaya dengan karunia yang bisa untuk melayani, baik melayani gereja
sesama orang percaya, melayani orang yang di luar gereja atau orang-orang yang belum percaya. Karunia-karunia itu berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah yang memberinya. Dan karunia itu untuk dipakai. Pertama, untuk memberitakan Injil. Yang kedua, untuk membangun jemaat. Yang ketiga, untuk mendewasakan jemaat. Yang keempat, untuk memberdayakan agar jemaat itu dapat dan cakep melayani. Pesan moral yang kelima, Roh Kudus menjadi penghibur. Roh Kudus itu penolong sesuai dengan namanya Parakletos. Penolong yang mendampingi, penolong yang tinggal, penolong yang setia. Dalam situasi yang susah, situasi yang galau, Roh Kudus hadir untuk menghibur. Saat kita lemah, Roh Kudus hadir untuk menguatkan. Saat kita hilang, sukacita hilang, damai sejahtera, tapi Roh Kudus mengembalikan sukacita, damai sejahtera. Yang keenam, pesan moralnya adalah kita harus setia melayani bersama Roh Kudus. Pelayanan rohani tak berbanding lurus dengan hasil. Yang paling penting adalah kita setia melayani. Setia pada kebenaran, dipimpin, dikuasai, diurapi oleh Roh Kudus. Tekuni pelayanan. Soal berkat, rezeki pasti ada. Soal banyak, sedikit, ya itu relatif. Manusia menilai dan mengejar yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat proses kesetiaan. Pesan moral yang terakhir, andalkan Roh Kudus, libatkan Dia, jangan abaikan Dia. Biasanya Dia berbisik secara halus. Mintalah pertolongan kepada Roh Kudus untuk menguasai hidup kita, untuk memenuhi hidup kita, untuk memimpin hidup kita, bahkan mengurapi kita dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Seperti halnya Besalil, Aholiab, dan juga hamba-hamba Tuhan di dalam penyelamat. Sementara di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu memperlengkapi murid-murid, diperlengkapi dengan Roh Kudus, dengan kuasa, dengan urapan, sehingga mereka berani berkhotbah, berani bersaksi. In God we trust, without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Jika ada ejekan, ada hinaan orang, abaikan itu. Berani, kompeten, dan efektif melayani karena Roh Kudus. Jangan malu bersaksi, jangan malu melayani. Teruslah berbuat baik, teruslah bekerja. Banggalah dengan iman Kristenmu. Kerjakan dengan setia dan tekun pelayanan pekerjaan yang dipercayakan kepadamu. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika sudah jadi berkat, izin untuk mengusulkan kepada saudara, silakan like, share, dan subscribe. Haleluya. Wabah corona sudah berakhir dan kita sudah bisa melayani, bekerja, sudah beribadah secara bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian.